Tahu. Yes, aku tahu menstruasi itu apa. Teman-teman juga pasti tahu menstruasi itu apa. Kita udah belajar dari dulu. Siklus bulanan wanita. Secara itu aja. Yang aku tahu menstruasi adalah peluruhan darah kotor yang terjadi pada perempuan. Jadi menstruasi adalah proses yang dialami oleh individu yang memiliki organ seksual rahim. Siklus bulanan yang terjadi pada orang yang memiliki rahim. Karena ovarium tiap siklusnya itu memproduksi indung telur. Karena tidak dibuahi. Dan ketika tidak dibuahi, indung telur ini akan luruh bersama dengan selaput dinding rahim. Kemudian akhirnya menyebabkan keluarnya darah dari vagina. Dan biasanya kondisi ini emang terjadi sebulan sekali dengan rentang waktu kurang lebih seminggu lah. Tapi itu bervariasi juga sih, tergantung dengan kondisi orang tersebut juga. Gitu aja sih. Menstruasi itu adalah proses perjalanan manusia atau bisa juga sebagai pengalaman manusia yang itu tidak berbatas dari identitas gendernya kita itu apa. Pernah. Selama ini sebelum? Aku sering dengar tentang hak Kespro ini. Yang aku tahu ya, hak kesehatan seksual dan reproduksi atau yang sering disingkat HKSR itu tuh ya bicara soal kesehatan seksualnya kita dan juga reproduksinya kita secara biologis, karakteristik biologisnya kita juga. Aku bahasannya tuh banyak banget, mulai dari yang basic-basic kayak konsen, terus bagaimana cara melindungi, membersihkan alat vital dan kesehatan dan reproduksi kita, cara mencegah penyakit menular seks, HIV, dan menghadapinya gitu kan, menstruasi, terus alat kontrasepsi, terus bahasan-bahasan tentang sampai bahasan tentang aborsi dan lain-lain deh. Individu punya hak untuk menentukan dan mengambil keputusan terkait dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi mereka, seperti hak untuk memilih kontrasepsi, menentukan kapan hamil, persalinan seperti apa, menentukan aborsi. Kalau untuk seksualitas, hak untuk diakui identitas gendernya, kita berhak memilih, mengidentifikasi gender, mengubah organ seksual, memilih partner seksual, mendapatkan kenikmatan seksualitas dengan cara yang bertanggung jawab, kayak gitu. Aku tahu ada perempuan yang nggak bisa menstruasi. Aku tahu kalau misalkan banyak perempuan yang rahimnya itu harus diangkat, misalnya karena kista. Ya, teman-teman transpuan kita itu kan mereka mengidentifikasi diri sebagai perempuan, tapi kan mereka tidak menstruasi karena tidak memiliki rahim. Perempuan adalah perempuan ketika seorang individu tersebut mengamini dirinya perempuan. Jadi kayak mau menstruasi, kayak mau nggak menstruasi, kayak menikah nggak menikah, istri nggak jadi istri, perempuan ya perempuan, that's it. Kalau misalnya ngomongin masalah mereka ini perempuan atau bukan, menurut aku mereka tetap perempuan sih, karena bagi aku nggak punya rahim itu tuh nggak mendikte seseorang langsung kayak berarti kamu nggak perempuan kalau misalnya kamu nggak punya rahim. Menurut aku nggak gitu sih konsepnya. Selama mereka identify themselves as perempuan, ya mereka perempuan. Karena aku percaya bahwa apa yang kita hayati, apa yang kita percayai, bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita, gender kita itu adanya di sini dan juga di sini. Suami aku beli pembalut terus buat aku. Hal yang biasa sih menurutku. Biasa aja sih,
karena memang tabu menstruasi harus ditiadakan dengan cara kayak gitu. Pandangan terhadap laki-laki yang pembeli pembalut. Oh, jadi di luar sana masih tabu gitu ya. Kayak maksudnya it's just a thing that most of people need. Jadi pembalut atau menstrual cup itu seperti kebutuhan individu aja yang bisa dibeli oleh siapapun, tidak terikat gender. Pernah Belum pernah dengar. Pernah. Aku nggak pernah dengar ada laki-laki yang menstruasi. menurut aku mereka tetap nggak mengurangi diri mereka sebagai laki-laki. Teman-teman trans pria kita yang sedang dalam masa transisi treatment hormon masih mungkin mengalami menstruasi. Ketika mereka udah mengamini dirinya sebagai laki-laki, mau menstruasi, mau nggak menstruasi, mau feminin, mau nggak feminin, mau maskulin, mau segala macam, ya mereka laki-laki. I mean, ya udah, it doesn't affect their gender identity. Atau bukan? Kayaknya menurut aku masih laki-laki sih sebenarnya. Dan balik lagi sebenarnya kayak jawaban aku sebelumnya, selama mereka mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai laki-laki, ya berarti mereka laki-laki. Mereka sepenuhnya utuh sebagai laki-laki, utuh sebagai siapapun, sebagai apapun diri mereka menghayati itu. Tentu saja tidak seperti yang aku katakan tadi, mereka ingin diidentifikasi sebagai laki-laki dan kita harus menghargai hak seksualitas mereka. Woi, udah lemes amat lu. Apa tuh? Ya Allah. Gimana? Hari pertama, Pak. Aduh, I know that feeling. Badan gua rontok semua, buset. Sakit banget ya? Hah? Sakit banget. Sakit banget. Ya lumayan sih, bagian pinggang. Pinggang. Aduh. Ya sih, gue juga gitu sih kalau misalnya hari pertama kedua gitu. Nah, ini apa? Keruas. Kayak diputer-puter terus. Ember. Betul kan. Cuman ini emang sekarang masih kayak gitu. Udah enggak sih, karena kan udah 7 bulan juga ya. Jadi berhenti itu kayak 2 bulan yang lalu gitu. Gitu. Tapi pas sebelumnya sih masih kayak yang 2 hari pertama tuh masih kayak gitu deh, neraka. Pas sebelum hormonal. Banjir bandang gitu loh. Masih banjir bandang. Ya masih kayak yang lo bilang gitu. Tapi emang sakit banget sih ininya, apa namanya, kayak ya Allah, kalau boleh tiduran melulu, gue tiduran melulu ya. Nggak bisa yang kayak harus dibawa kerja gitu, nggak bisa, capek. Kalau boleh milih, kalau boleh saya haid, saya mau tiduran aja dong di rumah, nggak mau kerja gitu ya gimana. Tapi kalau tiduran kagak dapet cuan. Iya sih, nggak dapet ya, Tanya nggak dapet cuti haid gitu ya. nggak dapet lah, orang pikir kita laki, mas. Kita mau minta, bapak mohon maaf saya mau minta cuti haid dong, hilang kita jadi laki. Tapi ini loh, gue pernah ya dulu pas di kantor yang sebelumnya. Kantor sebelumnya. Jadi kan sakit banget tuh, seperti biasa ya. Terus bilang lah tuh sama si bos, Pak, kan bos tahu nih aku transmen ya. Terus bilang, Pak, saya mau cuti dong, saking sakitnya nih, lagi mens hari pertama gitu kan. Terus kata dia, oh boleh, tapi abis itu kamu ya diperlakukan sebagai perempuan ya. Waduh,
gitu. Jadi kayak disuruh milih gitu, kayak Antara mau- dapat cuti atau dianggap laki-laki. Iya. Jadi kan rada-rada soal. Juga. Tapi gitu nggak sih mas? Kayak apa namanya? Society itu masih kayak gitu nggak sih? Kayak tidak. Kalau lo masih menstruasi ya lo masih cewek. Gitu. Kalau lo mau dianggap laki ya berarti mau nggak mau ya sembunyikan segala tentang keperempuanan dalam tanda kutip yang lo punya gitu. Bener. Padahal kayak we live, we grow, kita gede, kita dibesarkan sebagai perempuan di masyarakat. Jadi kita mengalami banyak experience yang secara masyarakat mereka bilang bahwa itu experience-nya ini kan apa namanya perempuan gitu. Padahal ya kita sebagai laki juga bisa-bisa aja kan experience itu. Iya, betul. Ya mereka masih nggak ngerti SOGSC juga kali ya. Iya. Padahal kalau mereka belajar tentang SOGSC kan it's two different kinds gitu. Kalau kita ngomongin tentang gender ya itu adalah tentang apa yang kita pikir tentang diri kita kan. Kita siapa, kita laki, kita perempuan, kita queer, kita whatever we are gitu, whoever we are. Dan urusan tubuh, urusan badan it's different kind one gitu kan. Kayak ya badan kita bisa berupa apapun yang bersama kita saat kita lahir. Betul. Tapi gender kita bisa ya bisa siapa aja. Tapi Ya gitu deh. tidak banyak yang mau meng-acknowledge Hal tersebut. yes, bahkan itu kayak susah banget kan untuk diakui di kita gitu. Aku pernah loh mas kayak ke pas itu ini kan apa namanya lagi ke mall terus kan pas lagi mens tuh Ya. terus harus ini kan mau nggak mau kayak itu hari pertama atau kedua gitu jadi kayak pas masih kayak never kan you know the feelings gitu kan kayak masih banjir banget gitu jadi kayak ngerasa oh udahlah ganti terus gantilah aku ke toilet gitu terus pas di dalam toilet tuh bingung kayak anjir gue kalau ya lu tahu kan kalau namanya pembalut dicopot dari celana Brek. ada saya kayak gitu kan Ada Gua sound mikir efeknya. emberan terus gue mikirin kayak aduh ini kalau ada suaranya orang bakal mikir apa gitu kan dan segala macam kayak apa namanya takut aja orang bakal tahu itu ada apa sih Di dalam bilik sebelah gitu kan bunyi-bunyian. emberan makanya kadang kalau lagi mens yang hari awal-awal tuh kayak sangat amat menghindari buat ke public place gitu loh cuman kan ya nggak pernah tahu ya I mean like ya kalau tiba-tiba harus keluar ke publik dan dilalai atau kebetulannya banjir gitu kan ya Iya, sama juga. Pernah nyoba menstrual cup nggak? banyak sih teman-temanku yang perempuan tuh juga kayak banyak yang mulai pakai itu kan tapi kayak aku nggak berani gitu loh Kenapa tuh? itu harus dimasukin kan Harus dimasukin sih, ke tapi vaginanya kita cuma itu ada asiknya sih. Jadi kayak kalau misalnya kita ganti itu nggak ada bunyi-bunyian. nah itu sih. Terus kayak gampang gitu loh. Jadi kayak dilepas, ditarik aja kan dia tuh kayak ada yang apa sih? Tuas di bawah, bukan tuas. Di bawahnya tuh ada plastik yang bisa ditarik gitu. Terus habis itu tinggal dibuang darahnya, cuci, pakai lagi. Oh gitu. Sebenarnya lebih simpel. Sebenarnya sih ya. Sebenarnya. Cuman kan kayak apa namanya? I don't know ya. Cuman aku pribadi tuh
emang belum pakai kan, emang masih battling dengan yang kayak pakai ini nggak ya, pakai itu nggak ya, dan segala macam. Cuman aku ngerasain kayak I don't really feel comfy with my bottom area, so kadang tuh kalau nggak usah pas mens deh, mandi biasa tuh, mandi biasa atau pas lagi pipis tuh juga yang kayak belalai gua kemana. Kadang masih mikir kayak gitu, cuman kan kayak ya apa namanya, itu yang kemudian jadi salah satu pertimbangan kan, jadi kayak apa namanya, jadi pertimbanganku buat beli menstrual cup juga. Meskipun kadang kesel juga, aku kan sering ya dulu, aku nggak tahu kamu ngalamin ini juga apa enggak, tapi pas aku kan belum hormonal kan, jadi kalau beli pembalut di apa supermarket, minimarket kayak gitu, kalau sama ibu masih enak, ya kan, istilahnya orang bakal mikir kayak mungkin itu buat anak perempuannya gitu, atau buat ibunya dan segala macam. Tapi kalau aku beli sendiri tuh harus yang mana, HP gue tadi pura-puranya titipan ya. emberan. Halo sayang, tadi pesanan kamu apa ya? Oh iya, yang sayap ya. Iya, ini apa? Berapa senti? Oh iya, yang 43. Oh iya sayang. Begitu kan? Iya, masih pura-pura padahal HP mati. Emberan. Kayak kesel banget. Kayak ya Allah, mau beli urusan yang buat kita sendiri, kebersihan kita sendiri gitu. Tapi harus acting dulu kan Bapak ya. Pernah sih aku coba beli sendiri gitu kan, kayak wah pede nih, kayak oke deh cari sendiri, diliatin orang loh. Waduh, kayak siapa cowok cewek gitu. Terus pas bayar juga kayak kasirnya ngeliatin. Oke. Kamu ngapain? Muka badak aja. Kayak nggak bodo amat. Bodo amat. Udah nembus nih gimana nih? Bener juga sih. Iya. Kadang orang memang suka kayak gitu nggak sih? Kitanya itu sebenarnya nggak masalah kan, kayak ya udah gitu. Cuman terus mereka kayak natap gimana atas bawah kayak gitu, bikin nggak nyaman kan dan segala macam. Sebenarnya bisa dibilang kita tuh bisa dibilang depres gara-gara society. Emberan. Bukan karena dari kitanya emang santai gitu, tapi gara-gara orang-orang melihat kita, memperlakukan kita seperti itu, jadi ya gue salah ya, gue ini ya, gue itu ya gitu. Kayak jadi serba salah. Emberan. Padahal kayaknya kita tuh sebenarnya nggak tahu ya, menurutku kayak kita tuh sebenarnya oke-oke aja sama diri kita sendiri, udah fine-fine aja gitu. Fine aja. Karena pandangan orang, terus omongan orang yang kayak dia cowok apa cewek sih? Iya. Kok dia dadanya gede? Kok dia kesel. Iya. Kayak ya elah, urusin hidup lu sendiri kenapa? Pernah loh di lift aku ditanyain tiba-tiba kan, ada bapak-bapak gitu, lagi santai aja di lift gitu, lagi mau pulang ke rumah. Terus bapak-bapak itu juga nanya, kamu cowok apa cewek? Out of the blue? Oh my god. Jadi kayak tapi untungnya orang-orang di lift yang lainnya pernah ngeliatin bapak-bapak itu gitu, kayak nggak sopan banget sih gitu. Jadi lumayan lah dapat ada perlindungan lah ya, perlindungan dari sekitar gitu. Tapi emang masalah Indonesia, jadi kayak society lah yang jadi bikin gak nyaman. Kita aku juga apa namanya, jadi kalau mau beli kebutuhan bulanan tuh jadi mikir-mikir kalau mau sendirian dulu, padahal buat diri sendiri, tapi kayak harus mikir 2 kali, mikir aduh nanti diliatin gak ya, padahal harusnya nggak begitu kan. Iya, biasa aja, maksudnya urusan masing-masing aja lah. Itu gitu. dia loh. Tapi pernah nggak sih nyoba menstrual cup? Aku pengen sih ada mas sebenarnya, cuma ya itu tadi apa namanya, aku masih belum nyaman kan sama downtown area aku gitu, jadi kayak ngerasa, aku nggak tahu sih ini dirasain, aku nggak tahu juga kamu dulu ngerasain itu juga apa enggak, cuman kayak I feel like aku masih nggak nyaman buat dimasukin apapun yang ada di situ, even
Aku kan kalau mikirnya itu kalau urusan masuk itu urusan seksual ya. Even in sexual terms tuh aku juga masih yang agak susah untuk dealing dengan ya nggak mau masuk aja gitu. Tapi belum bisa. Makanya dari situ tuh saya kayak masih pakai menstrual cup tuh yang kayak mikir berkali-kali jadinya, soalnya efeknya malah panjang gitu ya. Beberapa teman-temanku yang cis female ya, itu kan banyak yang pada akhirnya beralih ke menstrual cup, kalau enggak yang ke pembalut kain. Sebenarnya teman-teman pakai menstrual cup, beberapa ada yang awalnya bilang iya sih nggak nyaman gitu, masukinnya masih ada yang ngeganjel dan segala macam. I mean like for them, for teman-teman cisgender female, cisgender women gitu, menurutku tuh it stop there gitu. Ketidaknyamanan yang mereka rasain tuh ya udah berhenti di tahap prosesnya. Betul, di tahap itu aduh nggak nyaman masukin, terus nggak nyaman kerasa di dalam, udah selesai gitu. Tapi buat aku ngerasain kayak it's not just that gitu. I feel like efeknya akan lebih panjang, dalam artian disforiaku. Disforia kita akan mungkin kepantik ya. Disforia orang beda-beda pasti kan. Cuman kayak ada orang juga, ada teman-teman trans pria juga yang tidak mengalami disforia gitu. Dan buat aku itu sama-sama valid. Cuman kalau buat aku nggak pakai menstrual cup aja, yang kasarannya nggak dimasukin aja, aku udah beberapa kali ada sometimes yang dysphoria gitu ketika menstruasi, ketika di kamar mandi ngelihat downtown area kayak gitu, masih ada yang dysphoria-nya itu masih keluar gitu, masih kepancing. Gimana dengan nanti kalau aku misal memilih pakai menstrual cup, dan itu berapa kali sih digantinya? Kalau pembalut kan 4 jam, kalau lagi deres banget 4 jam sekali ya katanya. Saya bandel sih ya, saya sering banget ngeganti lebih dari 8 jam. Bandel banget, aku merasa sangat bandel banget. Nah terus kalau menstrual cup sendiri tuh digantinya 8 jam 8 jam juga? Sampai 12. Tapi ada spare time-nya sampai 12 ya? Tergantung ininya sih, load-nya, load darahnya. Berarti per masing-masing juga sebenarnya sama-sama tergantung individunya ya? Tergantung loadnya. Tapi ada maksimalnya juga sih pakai. Jadi kayak emang harus dicuci tuh per 12 jam itu, masalah emang maksimal ya gitu. Terus enaknya itu sebenarnya ini kita ngomongin pro kontra kali ya. Kalau menstrual cup itu tuh enaknya bisa beli online kan. Oh iya. Jadi kan kita nggak ditanya-tanya tuh, maksudnya nggak diliatin orang. Iya Terus sih. kayak online terus langsung diantar pakai kurir gitu kan. Jadi orang juga nggak tahu siapa gitu kan. Terus kalau di kasus aku sendiri, aku kan mungkin bisa dibilang karena aku gay transman ya. Jadi aku kayak nggak masalah sama area vagina kan. Jadi masih pakai menstrual cup tuh masih kayak ya it's okay gitu. Tapi orang kan beda-beda ya disforianya. Jadi yang mungkin itu salah satu alternatif aja gitu. Pilihan pasti banyak sih, menyesuaikan masing-masing kenyamanan individu. Ada yang sangat nyaman pakai menstrual cup kayak Mas Dan, ada yang lebih nyaman pakai pembalut konvensional, ada yang udah nyaman pakai pembalut kain dan segala macam. Tampon juga ya. Tampon. Tapi aku nggak tahu sih, aku kayaknya mainnya kurang jauh. Aku belum ini pakai tampon gitu. Gimana sih? Kamu tahu nggak? Mungkin karena aku di Bali jadi banyak yang jual, karena kan banyak bule di sana nyari tampon. Tapi aku pernah pakai, nggak nyaman sih, lebih nyaman menstrual cup karena kan sok-sok hidup green gitu ya. Baik. Itu bisa 10 tahun loh. Apanya? Menstrual cup. Beli sekali harganya 300.000, tapi bisa buat 10 tahun. Anjir. Investasinya panjang ya Bapak ya? Jadi mantap. jauh lebih hemat sebenarnya. Tapi balik lagi kalau udah dysphoria mending jangan. Iya sih. Karena yang terutama itu kesehatan mental kita. Betul. Jangan sampai kayak hal-hal mainstream, hal-hal yang mayoritas teman-teman kita lakuin tuh, terus kita ngikutin tuh kayak ya udah ngikutin aja gitu. Wah, ada trending nih gitu. Terus ngikutin padahal kita sendiri nggak nyaman kan.
aku juga mikir gitu sih, kayak banyak banget teman-temanku yang pakai menstrual cup gitu, dan apa namanya, testimoninya kan pasti juga macam-macam kan. Terus aku mulai yang apa ganti, apa pindah ya, tapi kok masih belum bisa battling dengan either aduh nanti aku harus memasukkan sendiri dan segala macam itu yang masih ini banget sih, yang kayak belum sanggup dealing with the dysphoria sih. Iya. Kalau aku, karena ya Dan emang nggak harus juga kan, Iya. itu alternatif aja. ya pokoknya masing-masing sih tergantung sama kenyamanan masing-masing kan. Betul. Itu yang paling utama. Benar-benar. Terus banyak juga ya orang yang suka ngebanding-bandingin, ih kalau cowok mens atau hamil pasti nggak kuat tuh, gitu kan? Iya nggak sih? Padahal mereka lupa kalau ada juga cowok yang mens. Suka gitu, nggak tahu kenapa tapi. Oh, sama ini aku ingat. Aku pernah dengar gak sih? Apa? Kayak mitos-mitos menstruasi. Kayak Oh, kalau di aku tuh nggak boleh ini, nggak boleh makan hati, makan daging kayak gitu biar darahnya nggak habis. Terus nggak boleh ke masjid. Nah itu kalau nggak salah emang aturan masjid ya? Iya sih. Kayak seingat tahunya aku sih kayak lebih ke dikhawatirkan kayak menstruasinya itu bocor kan, dan bocor terus kayak jatuh ke masjid itu kan jadi najis, harus dibersihin dan segala macam, kayak lebih ke situ sih. Cuman kayak kemudian society itu again ya, society ngebikin itu kayak teman-teman yang menstruasi itu either women, either men itu tuh, atau gender yang lain itu kayak kalau lo menstruasi sama dengan lu tuh kotor. Ya, ya. Kalau lu kotor, lu nggak boleh masuk ke tempat peribadatan, betul, tempat suci manapun itu. Ya, ya. Terus ada juga sih, aku pernah dengar kayak pembalut kalau nggak dicuci bakal jilat setan. Oh my god. Iya, pernah Ini kayak iya pernah denger sih, kayak setan tuh kasihan gitu. Dia Iya. kayak nggak punya tipe makanan yang Iya. disukain. Kayak nggak punya taste. Nggak punya taste. Setan kalau makan milih-milih Iya. kayaknya. Setan juga males kali dengerin. Emberan kan. Ih males banget gue gitu. Ada bisa makan kembang 7 rupa yang lain gitu, suruh jilatin darah orang. Kasian banget jadi setan ini diomongin mulu. Nanti kalau nggak ini nanti dijilat setan. Idi, gue juga pilih-milih kali gitu. Kalau mereka ngedenger tuh kayak lucu banget. Dikambing hitamkan ya. Goblok. Oh sama Kocak satu emang. lagi, Apa? nggak boleh keramas. Nanti mensnya berhenti. Betul. Sama ini mas, kalau keramas, kalau aku tuh sering dengerin ini. Kalau keramas kan banyak bikin rambut kita rontok ya, ya kan. Terus kayak kalau rontok tuh dulu banget. Aku kan dulu sekolahnya di sekolah Islam kan. Jadi kalau rontok tuh rambutnya itu harus dikumpulin. Kalau kalian tidak mengumpulkan rambut-rambut yang jatuh saat kalian menstruasi, itu akan jadi pisau dan pedang-pedang untuk kalian di akhirat nanti. Gue pikir dulu tuh Buat bertempur mungkin maksudnya. debus pak, saya dipersiapin debus pak, saya pak. Nggak tahu sih bener apa enggak, karena kan aku belum pernah ke neraka ya, Iya, belum sama. pernah ke surga juga gitu, jadi nggak tahu. Surga dunia pernah. Baik, di mana Pak? Mohon maaf, saya kayaknya butuh nomor teleponnya Iya, Pak. boleh, nanti kita boleh. tukeran. Oh boleh ya, nanti ya bisa lah. Nggak dapat surga akhirat, dapat surga dunia dulu lah ya. Iya. Boleh. Kocak sih, tapi emang kayak yang apa namanya, banyak banget Indonesia tuh percaya mitos-mitos gitu kan. Either mitos, aku tuh dulu ini sih lebih ke banyak banget teman-teman perempuan yang bilangnya gini, kamu bawa roti Jepang nggak? Iya. Bahkan nyebut pembalut aja harus
persopan, Ember. permanis. Padahal tinggal bilang aja bawa pembalut nggak? Gue pembalut nggak? Tolong liatin dong, tembus enggak? Padahal kalau tembus terus jadi malu dan segala macam. I mean like, aku ngerasa dulu aku pernah ngobrol sama mbakku juga kan tentang ini, terus dia bilang kayak bahkan dari kecil perempuan atau mereka yang dibesarkan secara perempuan tuh diajarkan untuk membenci tubuhnya sendiri, untuk menegasikan pengalamannya sendiri gitu. Dari sisi yang menstruasi itu kan sesok taunya itu kan proses biologis kan, we cannot choose anything gitu. Jadi kayak apa namanya, something yang biologically happens to us tuh kayak harus dipersopan. Kalau kamu ngomong menstruasi tuh kayak, kamu kok ngomongnya nggak sopan banget sih nak, halangan. Dapat halangan apa? Halang rintang lari-lari. Buset. Iya, Tamu datang bulan. Iya, tamu bulanan. Tamu bulanan. Siapa? Tamu kok datangnya sebulan sekali gitu. Mending kalau ngasih angpau ya. Emberan kan lumayan, Bo. Nambahin uang saku. Ya kan? Tapi ya banyak banget kayak bilang halangan, tamu bulanan, datang bulan dan segala macam. Kayak tabu banget gitu ya ngomong hal yang eksplisit, yang padahal ya udah biasa aja sebenarnya. Kayak ya udah, pernah kan dulu adekku tuh ini sama omku, dia tolong beliin bapak rokok dong di warung. Berangkat seneng aja dia. Tapi begitu dia disuruh sama ibunya, dia tolong beliin ibu ini dong pembalut di warung. Gak mau. Malu. Sama aja. Rokok sama pembalut ya barang. Iya, barang. Sama-sama barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian. Sehari-hari. Betul kan? Tapi kayak gitu yang dikonstruksi di masyarakat gitu. Kalau kenapa ya kayak gitu? Nggak ngerti. Ya? Yang aku tahu tuh gara-gara ini. Nih. Kincir. Emang kan? Bagus kaosnya? Ember dong. Mau dong? Boleh. Calling aja nanti. Oke, Iya kan, siap. di belakang. Nanti aku kasih nomor telepon Oh, surga bisa. dunia, Bisa. kamu ngasih kontak Simbiosis mutualisme. mutualisme. Kan embernya begitu. Emang apa ya? Aku nggak ngerti sih. Cuman kayak society membantu kita untuk membenci experience kita sebagai perempuan, atau experience kita living dengan tubuh yang punyanya payudara dan vagina. Ya semua, kalau lo punya penis di selangkangan maka kamu akan bisa melakukan apapun. Mohon maaf, enggak juga kayaknya. Banyak tuh teman-teman yang minoritas gender yang belum bottom surgery, emang dia bisa bebas melakukan apapun? Enggak juga. Enggak juga. Karena stigma juga tiap hari kayak gitu. Kesel. Semuanya berdasar apa yang menurut dia benar, apa yang mau dia bilang. Kalau yang beda dikit gak boleh, salah, dosa nak. Justru kalau kita lagi mens itu ini ya, pikiran tuh jadi sangat dalam ya. Ember, Ya kan? Kayak sekarang nih. Ember, terima kasih. Yang blessing in disguise. Blessing in disguise, bener. Kadang emang apa ya, cara somehow overcome dysphoria tuh dengan kayak gini. Iya, gitu. dengan diobrolin Dengan sebenarnya. diobrolin dan Dijadiin candaan. Candaan, benar. dipikir dipikir keras terus tuh ya mau nggak mau capek juga kan. Bener. Bentar itu kayaknya Mbak Mitra deh. Mbak Mitra tuh siapa?
ini temanku juga yang kalau nggak salah sih kerjanya bidan gitu loh. Oh bidan. Kayak ya tahu dunia medis gitu lah. Oh gitu. Emang janjian? Enggak sih sebenarnya. Oh pas ketemu. Mungkin pas dia kesini mau kerja mungkin. Aku tak samperin aja Boleh. kesini. Nggak apa-apa kan? Yuk. Mau ngasih cuti hamil. Hamil. Belum hamil. Belum. Cuti haid. Nah, tapi dikasih pilihan. Boleh dikasih cuti haid, tapi kamu saya anggap perempuan mulai sekarang. Jadi kayak Harus gitu. milih yang mana? Wow. Yang mana? Wow. Kan nggak fair. Nggak boleh berhubungan seksual. Nah, Poin penting. Tahu Putan. Iya. nggak kepikiran. Padahal biasanya Kalau gue masalah seksualitas paling apa? Oh iya. Emang expert lah Pak. Beda Pak. Beda. cocok. Cocok emang. Bukan juga mengantikan si pets ini, tetapi ya itu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing diri sendiri yang lebih tahu apa yang nyaman. Itu kenyamanan itu penting banget gitu. Dan juga ya memilih benar-benar si pets yang memang prosesnya lebih baik. Dia mendeklar dirinya sebagai laki-laki, tapi dia masih memiliki fungsi punya organ-organ yang memang bisa membuat siklus menstruasi, ya dia laki-laki yang mengalami menstruasi, as simple as that gitu. Terus atau dia perempuan tetapi dia tidak punya organ-organ yang memang bisa membuat siklus menstruasi, ya dia perempuan yang tidak bisa menstruasi gitu. It's wajar. Iya.